Shalom, jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari spesial bagi kita keluarga besar GKI Kanaan. Pada hari Kamis ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, sekaligus juga merayakan HUT gereja kita yang keberapa? Betul sekali, ke-46. Pesan gembala di akhir minggu ini adalah pesan ulang tahun bagi keluarga besar GKI Kanaan. Kita kembali merenungkan kedua peristiwa ini untuk mendapatkan pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita di ulang tahun GKI Kanaan yang ke-46 ini. Hari ini di saat kita semua sedang sulit karena pandemik virus corona, kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sekaligus juga HUT gereja kita. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang benar-benar menakjubkan, menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang luar biasa. Ulang tahun yang ke-46 menunjukkan juga bahwa gereja kita telah memasuki usia yang matang dan dewasa. Seharusnya kedua realita ini membuat kita tidak patah semangat dalam menjalani hidup di tengah-tengah pandemik virus COVID-19 ini. Alkitab mencatat kenaikan Yesus ini disaksikan oleh para muridnya. Terjadi pada siang hari dan terjadi di alam terbuka. Hal ini sulit terbantahkan bahwa jika ini bukan sebuah peristiwa yang nyata, apalagi kalau hanya sebuah cerita karangan. Kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah closing akhir yang luar biasa dari hidup Yesus di dunia ini. Yesus naik ke surga, naik berarti pergi ke atas. Ini bukan artinya secara lokasi dan tempat surga itu ada di balik awan-awan yang kita tidak bisa melihatnya. Tetapi naik ke atas berarti Yesus pergi ke tempat khusus untuk tujuan khusus pula. Inilah tempat khususnya. Yesus kembali kepada Allah Bapa di mana ia berasal. Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa berarti Yesus naik ke tahta yang memiliki otoritas dan kuasa. Dari posisi inilah Yesus akan memerintah dan menjalankan kerajaannya. Yesus naik ke surga untuk diangkat dan diteguhkan sebagai raja di atas segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya sebagai raja atas segala raja, tetapi Yesus juga berperan sebagai hakim di atas dunia ini. Setiap orang pada akhirnya akan berdiri di hadapan Yesus pada waktu hari penghakiman terakhir. Tidak terkecuali semua penguasa dunia harus bertanggung jawab kepadanya dan akan dihakimi olehnya. Di dalam posisi Yesus sebagai raja atas segala raja, Tuan atas segala Tuhan, Tuan, hakim atas seluruh isi alam semesta. Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 59, Stefanus pada waktu ia mati syahid dirajam dengan batu. Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa menunjukkan posisi ini kepada Stefanus. Dan ini menjadi kekuatan bagi Stefanus untuk menghadapi kematiannya. Firman Tuhan menulis, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Luar biasa saudaraku. Yesus kembali ke surga dengan penuh kemuliaan dan keagungannya. Ia kembali ke surga sebagai raja di atas segala raja. Ia akan memerintah dan menghakimi seluruh isi dunia. Luar biasa. Saya merenungkan apakah kait-mengkaitnya kenaikan Tuhan Yesus dengan ulang tahun gereja kita yang dirayakan setiap kenaikan Tuhan Yesus ini. Saya pikir bukan suatu kebetulan dipilih hari kenaikan Tuhan Yesus sebagai hari ulang tahun gereja kita. Kenaikannya menunjukkan keagungan dan kemuliaannya, sekaligus juga menutup seluruh pelayanannya di dunia. Saya berpikir, kaitannya adalah berkenaan dengan pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Dalam Lukas pasal 24 ayat 47-48, Yesus meminta para muridnya yang adalah para saksi kebangkitannya untuk memberitakan kabar pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Dalam Matius 28 ayat 18-20, Yesus berpesan kepada para muridnya yang dikenal dengan amanat agung
Great Commission yang menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hari ulang tahun gereja kita yang diperingati bersamaan dengan kenaikan Tuhan Yesus, saya melihat keberadaan GKI Kanaan adalah sebagai saksi-saksi dari kebangkitan Kristus yang harus memberitakan kabar pertobatan dan pengampunan dosa. GKI Kanaan harus menjadi gereja yang menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan. GKI Kanaan menjadi gereja yang bermisi. Hal ini berarti ada dua hal yang harus ada dalam diri GKI Kanaan. Yang pertama, sebagai gereja yang bermisi, GKI Kanaan harus memiliki aspek tanggung jawab sosial. GKI Kanaan harus menegakkan pelayanan kasih, penegakan keadilan, dan juga ikut serta dalam pemeliharaan ciptaan Allah di dunia ini. Kita ikut peduli dengan dunia di mana kita tinggal, di negara, kota, serta lingkungan di mana kita berada. GKI Kanaan harus menjadi saksi kebangkitan Kristus dengan perbuatan-perbuatan baiknya yang penuh kasih bagi lingkungan, masyarakat, dan negara. Aspek yang kedua, GKI Kanaan harus memiliki tanggung jawab Injil. GKI Kanaan harus menjalankan pesan terakhir, yaitu menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan berarti GKI Kanaan harus memperhatikan aspek kuantitas. Menjadikan seluruh bangsa artinya jumlahnya harus bertambah. Tidak hanya aspek kuantitas, tapi juga aspek kualitas. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Menjadi murid Tuhan bicara soal kualitas. Kualitas adalah aspek jumlah, di mana semakin hari semakin banyak orang yang menjadi murid Kristus. Kualitas adalah aspek standar hidup yang seharusnya dicapai sebagai murid Yesus. Bukan hanya sekedar menambah jumlah orang yang menjadi murid Yesus, tetapi yang paling penting adalah menjadi murid Yesus yang seperti apa. Banyakkah orang yang mau menjadi murid Yesus? Banyak sekali. Tetapi yang benar-benar percaya kepada Yesus, yang benar-benar menjadi murid Yesus, yang benar-benar mau mengikuti Yesus dengan cara hidup menyangkal diri dan memikul salib, tidak banyak. Tidak banyak yang bersedia. Jemaat GKI Kanaan yang dikasih oleh Tuhan, ketika bicara menjadi gereja yang menjadikan semua bangsa murid Tuhan, maka Yesus juga memberikan perintah, yakni baptislah. Ini bicara tentang penjangkauan dan penginjilan. Tahapan ini berarti GKI Kanaan harus keluar memberitakan tentang Yesus yang telah datang ke dunia. GKI Kanaan harus memberitakan kabar baik, mati dan bangkit serta naik ke surga dari Tuhan kita. Memberikan keselamatan bagi umat manusia. Jadikan semua bangsa murid Tuhan juga bicara soal ajarlah. Bicara soal pembinaan dan pemelengkapan. Tahapan ajalah tidaklah berpuas diri dengan melihat orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana orang percaya ini bertumbuh imannya, menjadi dewasa. Bukan semata-mata dibiarkan terus menjadi bayi rohani. Menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan juga bicara soal pengutusan dan pelipat gandaan, yakni pergilah. Sasaran akhir bukan semata-mata seseorang itu percaya kepada Yesus dan bertumbuh imannya menjadi dewasa. Tetapi ia juga bisa memberitakan Injil. Membimbing orang yang percaya bertumbuh dewasa. Dan sekaligus orang yang dibimbing tersebut juga bisa menghasilkan murid Yesus yang lain. Jemaat GKI Kanaan yang dikasih oleh Tuhan. Di hari ulang tahun GKI Kanaan yang ke-46. Ini menjadi sebuah refleksi kita. Apakah kita telah menjadi jemaat yang bertumbuh dewasa, menjadi jemaat yang mengerjakan amanat agung Tuhan kita? Ataukah kita seperti bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun, tidak pernah masuk ke tanah perjanjian? Apakah GKI Kanaan selama 46 tahun ini hanya berputar-putar dengan masalah kita sendiri, tanpa pernah tumbuh menjadi dewasa
untuk menggarap amanat agung Tuhan. Janganlah sampai kita tidak pernah sampai di tanah Kanaan dan membangun tanah Kanaan tersebut. Janganlah kita menjadi seperti bangsa Israel yang semuanya binasa di padang gurun. Usia 46 adalah usia dewasa dan matang. Kalau dalam dunia kerja dan bisnis, inilah usia yang lagi hebat-hebatnya membangun karir. Saya mau mengatakan inilah usianya, saatnya kita bertumbuh dewasa, membangun jemaat untuk menggarap amanat agung Tuhan yang dipercayakan kepada GKI Kanaan. Selamat ulang tahun GKI Kanaan yang ke-46. Kiranya Tuhan Yesus memberkati masa depan GKI Kanaan. Amin.